Nama Prabowo Subianto kerap disebut dalam peristiwa reformasi 1998. Menteri Pertahanan itu disinyalir terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis pada 1998, tepatnya ketika ia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Prabowo disebut-sebut mendalangi penculikan para aktivis lewat tim Mawar, sebuah tim yang menjadi bagian dari Kopassus. Tim Mawar dibentuk oleh Kopassus saat dipimpin Prabowo. Prabowo kala itu memerintahkan Mayor Bambang Kristiono membentuk tim khusus. Tim itu bertugas memantau pergerakan kelompok oposisi yang radikal terhadap Soeharto. Sebanyak 14 aktivis diculik oleh tim Mawar. 9 orang diantaranya dipulangkan. Namun 5 orang sisanya hingga kini tak diketahui rimbanya. Penculikan para aktivis oleh tim Mawar kemudian menjadi salah satu alasan Prabowo diberhentikan dari TNI. Kendati demikian, mantan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Fahri Hamzah, memiliki sudut pandang lain terhadap Prabowo. Dalam kesaksiannya, Fahri Hamzah mengatakan Prabowo justru beberapa kali menghadiri acara aktivis mahasiswa. Ia pun beberapa kali mendengar Prabowo berpidato di acara tersebut. Bahkan kata Fahri, dalam pidatonya Prabowo juga mengkritik kebijakan ekonomi Soeharto yang memunculkan kesenjangan sosial. Padahal kala itu, Soeharto adalah mertuanya. Tahun 90, itu Anda bisa buka di dokumentasi. Tahun 90, bapaknya Pak Prabowo itu, Profesor Sumitro, pendiri dari fakultas tempat saya kuliah, Fakultas Ekonomi UI, membuat pernyataan yang sangat menghebohkan. Pada waktu itu ya, dia mengatakan bahwa APBN itu bocor 30%. Itu gempar seluruh Indonesia. Padahal Pak Harto lagi kuat-kuatnya dan lagi berkuasa gitu loh. Itu kan sebenarnya kritik itu kan turun juga kan ke anaknya. Karena anaknya ini kan juga belajar ekonomi kan. Dan itulah yang menyebabkan orang seperti Pak Prabowo itu ada di dalam istana, di dalam kekuasaan, tapi kontaknya dengan gerakan mahasiswa, kelompok kanan, kelompok kiri, NGO dan sebagainya itu tidak pernah berhenti. Dan itu salah satu yang menyebabkan mungkin Pak Prabowo juga seperti dianggap di circle-circle fanatik dari Pak Harto itu dianggap sebagai pengkhianat juga. Kenapa? Karena dia ada kontak dengan mahasiswa, ada kontak, dan kontaknya itu bukan pada saat menjelang Pak Harto jatuh. Itu lagi kolonel aja kita udah dengar pidatonya Prabowo. Waktu dia bintang 1, bintang 2 itu udah intensif kajiannya itu. Bahkan dia membuat lembaga-lembaga studi kan seperti CPDS, IPS dan sebagainya itu. Di situ dia merekrut intelektual seperti Fadlizon ya kan, waktu itu Amir Syamsuddin, Pak Din Samsudin dan sebagainya itu yang direkrut sebagai pemikir di think tank itu untuk sekedar membaca ini apa yang terjadi. Sehingga krisis itu sudah dibaca dan efeknya kepada rezim seperti Pak Harto juga udah dia baca. Cuman kan dia ada kesulitan. Karena di satu sisi kan kadang-kadang meyakinkan itu pasti dihambat oleh barikade dari mereka yang sudah berkuasa lama dan menikmati kekuasaan di sekitar Pak Harto itu, akhirnya melarang dia untuk betul-betul bisa terus terang begitu. Sementara dia juga nggak bisa dong mengatasnamakan aspirasi mahasiswa seutuhnya, karena sedikit banyak di sebagian kalangan mahasiswa juga pasti curiga kan orang ini menantunya Pak Harto, tentara lagi kan. Nah, ada tentara-tentara lain yang juga mencoba berperan seperti itu, seperti Pak Syarwan Hamid gitu, yang sama saya juga berkomunikasi gitu. Tapi sebenarnya Prabowo lebih dalam, karena ABRI sebagai ABRI itu kan sendiri gitu ya. Kemudian Golkar itu sendiri, elit-elit pedagang di sekitar Pak Harto sendiri, ya kan? Atau oligarknya itu kan sendiri gitu. Jadi ya Prabowo itu istilahnya itu kayak
kiri kanan berteman, tapi di dalam bisa nggak solid karena nggak ada kepercayaan. Ini kan bukan dinasti ya, nggak ada kepercayaan penuh dari Pak Harto kepada Pak Prabowo gitu loh. Nah itulah yang sebabkan saya selalu mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah saksi sejarah yang banyak dicurigai gitu. Karena dia bisa dilihat dari berbagai sisi. Dia bisa dilihat ada di dalam pemerintahan, tapi juga berteman dengan kelompok apa namanya kiri kanan gitu ya kan bapaknya itu kan orang PSI kan, makanya dulu di zaman Bung Karno itu Pak Cum ini ya Pak Mitro ini adalah teman dari kelompok-kelompok ini gitu loh. Makanya kan kalau kita lihat biografinya Prabowo itu kan dia bisa berteman sama Sohogi dan lain-lain itu kan karena itu sebenarnya gitu. Nah jadi ruang pergaulan intelektualnya luas gitu. Itu yang menyebabkan juga sampai hari ini dia punya ruang pergaulan yang cukup luas. Tapi dia banyak dicurigai karena berada di banyak sisi gitu loh. Nah menurut saya orang seperti Prabowo inilah yang bisa memahami secara utuh apa yang terjadi sepanjang sejarah kita ini dan bagaimana kita mesti melakukan koreksi yang baik di masa yang akan datang gitu loh.